Cak, sekarang IB ada di samping Ninja GT25R. Ternyata desain aslinya lebih keren nih pada gambar. Jangan kemana-mana, kita akan bahas seperti apa detail dari Ninja GT25R yang baru saja dirilis oleh Kawasaki. Ini adalah versi yang KTRC-nya, jadi yang versi tertingginya ada 3 warna yang ditawarkan oleh Kawasaki Indonesia, yakni warna hijau KRT, kemudian yang biru sana, kemudian satunya warna hitam putih. Tapi kita akan bahas satu-satu dulu. Yang pertama kita lihat dulu yang ini, Cak. Nah, saya perhatikan di sini, seperti gambar yang sudah beredar, ternyata motor ini tidak segede yang kita kira. Jadi bentuknya compact gitu dia. Bentuknya compact dan nih, kalau kita perhatikan dari sini, bentuknya ini dia jadi lebih pendek gitu belakangnya, ya. Jadi kalau kita lihat dari sini begini. Nah, oke. Nah, untuk shape-nya mungkin Saman akan melihat bahwa motor ini kalau dari dari gambar bisa bilang mirip dengan yang dual silinder, tapi sebenarnya kalau lihat aslinya motor ini jauh lebih agresif. Shape-nya lihat di sini nih. Nah, ini ada RAM-nya bolong ya. Di sini ada kisi-kisi, sama perhatikan kisi-kisi. Lalu di atasnya ini wisitnya pun berbeda posisinya. Wisitnya itu dia di dalam fairing. Jadi kalau saya perhatikan di sini di dalam fairing, ada tulisan Kawasaki, oke. Dan wisitnya ditekuk. Di sini ada tekukan di sini. Jadi dia nggak langsung cembung gitu, tapi dia ditarik ke atas baru di sini ditekuk di pinggir kiri kanannya. Jadi kalau kita perhatikan seperti ini sosoknya. Tuh, oke. Nah, terus yang di sini, yang di bawahnya, ini ada lagi semacam layer tambahan. Layernya di sini, Cak. Nah, ini layernya di sini. Tuh, oke. Jadi ada tambahan layer di samping, dan ini ada semacam, ya ini lebih lebar dibandingkan dengan yang 2 silinder. Untuk wingletnya, seolah-olah lidahnya ini lebih lebar. Ini sudah full LED, dan sini dari fendernya juga lebih keker gitu ya dibandingkan dengan 2 silinder, dan di situ terus Kawasaki Racing. Dan yang unik adalah posisinya ternyata dia tuh untuk suspensinya ini antara fender sama atas ini terlihat lebih pendek, lebih nungging gitu ya. Artinya kalau sampean menaiki motor ini pasti akan terlihat padat. Jadi nggak banyak coakan itu loh. Gapnya antara fender sama fairing depan itu nggak terlalu lebar, artinya secara looks pasti motor ini akan lebih keker ya. Lalu di sini juga ada tekukan, ini ada bolong di sini tekukan lagi, tulisan ABS, ini versi ABS punya. Lalu di sini untuk pelek-peleknya juga ternyata memiliki bentuk yang cukup mirip, sangat mirip ya dengan yang versi 2 silinder. Lalu di sini, nah perangkat remnya ini yang keren. Saya perhatikan remnya ini model-modelnya tuh bener-bener big bike banget ya. Jadi ada tulisan Kawasaki di sini. Ya, ini cukup lebar, dan kalau IWB perhatikan ini ada disuplai oleh Tokicho aja. Tuh, Tokicho kelihatan nggak sampean? Tokicho. Nah, oke. Tokicho dan cukup lebar. Jadi ini 4 piston. Jadi pasti lebih pakem. Oke, dan sama-sama perhatikan di sini, Cak. Nah, pasti di sini. Ya kan? Jadi 4 silindernya ini memang bikin motor jadi lebih keren. Nah, untuk lampu senya mirip dengan 2 silinder, posisinya di sini. Ya, jadi di bagian tebeng sini dengan lampu masih bohlam biasa dan tertulis Ninja, ya kan. Tempelan Ninja, KRT, warna hijau ditarik, ada emas di sini, emas di sini, kemudian ditarik juga. Nah, saya perhatikannya dari samping. Kalau kita lihat dari atas juga terlihat penuh. Jadi nggak banyak celah di sini ya, membuat motor ini jadi
terlihat lebih berkelas. Jadi dari atas ini kalau kita perhatikan seperti ini, Cak. Tuh. Sampai perhatikan aja. Nah, oke. Terus untuk bagian dashboardnya, seperti yang kita tahu bahwa untuk yang ZX25R ini sudah mengadopsi mode under yoke. Jadi tidak seperti 2 silinder yang upper yoke atau lebih ke touring, ini posisinya under yoke. Jadi posisi dari setir, stangnya ini ditancepin di bawah dari triple clamp. Jadi crown handle-nya kan di tengah nih. Nah, sama perhatikan crown handle. Dan sini ada tulisan Showa SFFBP. Jadi ini bikin keren. Kelihatan nggak, Cak, sampean? Nah, SFBP dan sudah upside down 37 mm. Dan bentuknya ini ada cowakan di sini untuk menekan bobot. Dan yang pasti jangan salah, walaupun saya melihat ini seperti kunci biasa, ini motor ini sudah immobilizer. Artinya dibobol maling nggak bisa, Cak. Pasti ECU akan mematikan pengapian. Artinya ya nggak bisa dibobol, Cak. Ini sudah immobilizer. Ini terlihat kan. Terus ini bagian dari fairing-fairingnya, dan fairing-fairingnya penuh di sini ya. Ini layer-layernya aja nih. Ada layer satu lagi, ini layer satu lagi, dan ini juga ada semacam ini pemanis di sini, pemanis yang membuat motornya jadi agresif. Dan lalu di sini baru lubang, Cak. Jadi ada lubang di sini, ya, lubang, dan kita memperhatikan bahwa dari sasis atau frame itu ternyata juga lebih gede dibandingkan yang versi 250 2 silinder. Jadi kalau saya perhatikan, ini memang modelnya sama-sama tubular, Cak, tapi lebih tebal dan lebih gemuk gitu. Ibu-ibu memperhatikan lebih gemuk. Karena ini mesinnya 4 silinder yang pasti lebih berat, artinya memang harus lebih rigid dibandingkan dengan yang versi 2 silinder. Itu pastinya seperti itu. Nah, lalu di samping sini ini ada frame slider. Jadi bentuknya lumayan keren. Ada tulisan Kawasaki di sini. Tulisan Kawasaki. Dan ini frame slider ya, fungsinya sebenarnya untuk menahan kalau ada benturan. Jadi melindungi daripada fairing. Lalu kalau dilihat dari samping sini seperti ini. Nah, saya perhatikan nih, Cak. Keren tenan asli. Kalau lihat aslinya ini keren. Dia nggak terlalu gede sih, tapi memang compact nih. Oke, jadi ini dari suspensi upside down-nya, ada dari samping seperti ini. Ini yang versi KRT hijau. Nah, sosoknya seperti ini, Cak. Jadi itu yang area depan ya. Nah, yang ibu suka lagi, Kang Bro, dari ZX25R ini adalah shape daripada tangki. Tangkinya itu, oke, kita akan coba nongkrongin di sini. Nah, ini dia. Nah, sekarang ibu udah di atas dari ZX25R. Nih posisi tangan. Dan yang surprisingly, ternyata yang cukup mengejutkan, ternyata kalau kita nongkrong di motor ini, sampean tidak akan merasakan bahwa motor ini terlalu bungkuk. Jadi resinya enak gitu loh, Cak. Jadi kalau coba ibu zoom out, kelihatan nggak nih? Nah, jadi resinya itu nih kalau ibu posisi kayak gini, itu kenapa ya? Walaupun dia under yoke, posisinya di bawah yoke, ya, tapi kalau sampean perhatikan dari posisi riding tangan, kemudian paha, ibu nggak ngerasa motor ini bungkuk. Ya, ini menarik banget. Artinya Kawasaki sudah mencoba untuk mendesain motor ini supaya easy to ride. Every day you can handle it. Jadi kalau sampean pakai harian nggak capek nih, asli nggak capek. By the way, ini bagian remnya, ya bagian remnya di sini, ya bagian remnya master remnya cukup cakep ya. Ini supply oleh Nissin punya, bentuknya beneran big-bike banget. Nah, terus kenapa kok bisa Kok bisa terasa nggak terlalu capek ini? Sepertinya Kawasaki memang mendesain supaya dari joknya juga agak turun. Jadi kita nggak terlalu nungging, ya. Jadi sepertinya kuncinya demikian. Ini akan slot dulu ya, biar sampean bisa membayangkan. Nih posisinya kayak gini, tuh. Ini sorry ya kalau ada gimbalnya kelihatan di sini, tapi nggak apa-apa, biar sampean tahu aja gambarannya. Jadi nih tangki-tangkinya kelihatan gede, tapi bagian tengahnya di sini slim, Cak. Jadi kita bisa menggepit atau jepit daripada tangki dengan sangat nyaman sekali. Oke, lalu di sini sampean juga perhatikan, sini ada adjusternya. Jadi ini yang membuat sampean nggak usah ini ngeset-ngeset dari sini. Kalau sampean pingin posisi dari koplingnya atau remnya kurang pendek atau masih kejauhan, sampean tinggal puter-puter di sini. Nah, jadi ada adjusternya, benar-benar big bike banget nih, Cak. Dan kanan pun juga ada adjusternya. Jadi kopling ataupun dari rem sudah ada adjusternya. Nah, jadi gitu ya. Jadi Bibi akan coba ulang buat sampean. Kalau dinyalakan, nyala seperti ini. Oke, speedometernya kelihatan, langsung ada check engine. Lalu di sini kontrol-kontrolnya semuanya. Jadi di sini kalau saya perhatikan ada jam, gear indikator,
Kemudian di sampingnya juga ada power KTRC. Jadi di sini terlihat semuanya, ya kan? Kita akan coba cek dari sini. Jadi kalau kita lihat dari sini, nah ini adalah tripnya dari sini. Kita ada settingnya, ini atas ini buat trip. Odo trip A, trip B itu dari sini, dari sebelah tangan kiri ini, Cak. Oke, terus kemudian kita lihat bawahnya. Bawahnya ini dari, nah ini yang pencet bawahnya, oke, yang sebelah kiri. Itu untuk melihat kilometer per liternya berapa, range dari average daripada penggunaan konsumsi BBM, dan juga di sini ada intake air-nya, jadi berapa derajat Celciusnya ada. Keren banget sih ini, asli ini lengkap ya untuk ukuran 150 cc. Oke, dan seterusnya kilometer per liter. Jadi semuanya bisa kontrol dari sini, Cak. Lalu di sini ada select. Kita lihat. Nah, selectnya ini akan membuat kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan dari power traction control Kawasaki-nya, ya. Jadi ada kedip, jadi ada ini power KTRC-nya tuh ada 3 level di sini, ya, 3. Tuh, saya perhatikan. Kan kalau udah kedip kayak gini, nih saya perhatikan ya dari select sini. Oke, sampai bisa kemudian pilih berapa traction controlnya, intervensinya engine itu dari sini. Ya, lebih kurang demikian. Jadi setelah klip-klip ada traction control 1 level, level 2 dan 3. Oke, power off. Jadi ketika kita ingin mematikan dari traction control Kawasaki juga bisa, Cak. Nah, jadi semuanya terkontrol dari sini semuanya. Oke. Lalu depan sini ini biasa, ini dim ya. Jadi untuk pas beamnya. Lalu ini lampu atas bawahnya, lampu sen kiri kanan. Oke, tuh lihat, lampu sen kiri kanan. Lalu di sini untuk hazard, jadi ada tombol hazard di sini. Ini geser modelnya, jadi model geser, tuasnya kiri kanan. Tuh, jadi kayak mau bener. Di sini klakson, dan di sini untuk power engine on off-nya. Jadi dia modelnya tarik. Ini engine kill-nya ke sana arahnya. Baru di sini untuk power engine-nya, maksudnya pada kondisi on dan ditarik sini. Startnya. Oh, suaranya, Cak. Halus banget tuh Cak. Nih suaranya halus. Nah, jadi gitu, Cak. Oke, kita akan lihat dari belakang. Nah, untuk belakang, Cak, nih. Oke, saya pengen puterin dulu buat sampean. Semua bayangkan, nih sosoknya seperti ini, Kang Bro. Panjang nggak apa-apa lah ya, yang penting sampean tahu supaya puas. Tuh, oke. Tuh, jadi kayak gitu. Cakep tenan, Kang Bro. Oke, jadi kita dari sini. Nah, untuk kita udah nyambung dari sini lagi ya. Nah, untuk yang menarik adalah power motor ini sudah dibekali dengan quick shifter, di mana dia bisa up and down shift. Jadi nggak hanya memasukkan gigi, tapi dia juga bisa mengurangi. Artinya sama nggak perlu menarik kopling untuk mengurangi atau menambah gigi. Dan ini kelebihan dari Kawasaki ZX25R, di mana dia akan aktif di atas 2500 rpm. Jadi untuk fitur quick shifter ini akan aktif di atas 2500 rpm. Nih, jadi posisi seperti ini, lihat nih. Dan ini untuk footstep-nya, footstep-nya ini hitam bagian sini, baru di sini ada silver. Lalu ini untuk boncengernya, footstep boncengernya, dan ini pun posisinya model knockdown, sini bisa dicopot, Cak. Ya, jadi biasa semuanya tanpa ada tanpa ada karet. Lalu di sini, nah, yang menarik ini adalah dari suspensi belakang monosoknya. Jadi monosoknya ini sudah bisa di-adjust. Adjusternya itu ada berapa level nih? Cukup banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 level. Ada 6 level, Cak. Sorry, ada 6 level. Jadi kalau sampean merasa bahwa suspensi belakang terlalu empuk, sampean bisa adjust supaya lebih keras lagi. Jadi benar-benar fleksibel, dan bentuk dari suspensi monosoknya ini memang rada unik. Dia modelnya sih horizontal. Jadi sedikit tidur, dan cautionnya atau unit tracknya pun sangat unik. Jadi ini mengadopsi model daripada big bike. Jadi kalau saya perhatikan, link cushionnya di sini, link cushionnya, ya kan, di sini dialirkan ke sini, baru di tengah sini. Jadi sangat unik, dan pasti WP percaya motor ini bakal sangat stabil diajak untuk rebah-rebahan.
Ini ada, nah ini ada knalpot chambernya. Knalpot chamber ini dipercaya sebagai penekan emisi gas buang, tapi juga untuk menambah daripada torque, jadi torsinya, Cak. Dan untuk engine-nya saking gedenya, lihat nih, sama diperhatikan. Sampai ke bawah kayak gini, Cak. Sangat rumit ini, bentuknya tuh memang sangat unik dan ini pasti ini motor enak. Ibu percaya, walaupun belum ngetes ya, karena kita akan ngetes di sirkuit nanti sekitar tanggal 15. Ini engine-nya sampai keluar nih, lihat keluar nih. Ya, ininya keluar dan ini swing arm-nya kalau kita sambil perhatikan, swing arm belakangnya pun nih, swing arm-nya itu sudah menganut model semi banana. Belakang sprocket gear-nya itu disuplai oleh RK, itu ukurannya 48. Jadi memang cukup besar. Ini sepertinya untuk mengejar torsi, Cak. Jadi kalau kita buka joknya begini. Nah, ini jok belakangnya seperti ini, Cak. Nah, belakangnya ini memang kita nggak bisa nyimpen apa-apa, yang pasti hanya toolkit. Di sini toolkitnya di mana ya? Nggak ada sih, sini aja kalau memang menyimpan. Jadi ini posisi kayak gini. Dan ini adalah yang kita dapat ketika sama membeli versi yang full spec-nya. Jadi sudah model nih, ada Ninja tulisannya, tuh hitam. Ya, keren ya. Jadi kita coba masukin lagi, Wan, tolong, Wan. Kita dibantu oleh Cak Irwan. Nah, kalau ini untuk dinyalakan kondisi biasa. Kalau di rem, tuh, jadi mirip banget dengan model Ninja 2 silinder sih. Fendernya itu dari besi, jadi ada metalnya, bentuknya juga pendek, ya sangat mirip lah dengan versi dari 2 silinder. Dan kalau di belakang seperti ini, ya. Dan perhatikan aja bentuknya. Oke, nah untuk bannya sendiri, untuk ZX25R ini disuplai oleh Dunlop Sport Mag. Dengan ukuran belakang, ini sudah tubeless pastinya, 150/60 JPR 300 Sport Mag ya. Oke, terus kalau yang depan itu ukurannya adalah sebenarnya 110 sepertinya, Cak ya. Nah, ini bagian belakang seperti ini, kalau diperhatikan, dilihat langsung. Nah, jadi gitu. Oke, jadi samping sini. Dan banyak yang bertanya, Cak Iwan, kenapa swing arm-nya kok nggak sama antara kiri sama kanan? Jadi ini nggak ada masalah, Cak. Bisa dibilang ini memang desain seperti ini, jadi nggak usah khawatir, sudah dibalansi, sudah dihitung. Karena ini memang untuk memposisikan dari knalpotnya yang midship muffler. Jadi bentuk seperti itu, karena standar midshipnya kan kita lihat bentuknya kan memang dia midship agak ke atas, sehingga harus dibuat desain untuk bagian swing arm-nya itu agak ditekukin. Jadi sudah hal yang lazim, nggak usah khawatir. Lalu di sini juga saya bisa perhatikan bentuk daripada swing arm-nya ya. Jadi adjuster dari chain-nya tuh seperti ini bentuknya. Dan kita lihat di sini ada cover-nya, karet. Jadi mungkin biar nggak keraten pelindungnya. Dan yang belakang ini Nissin 1 piston ya, Nissin 1 piston, tapi ukurannya gede. Dan seperti ini sosoknya, perhatikan engine-nya gede banget ya, melebar ke kiri kanan. Tuh, ini tulisan 4 silinder. Dan yang pasti memang ini akan menjadi sebuah motor yang sangat keren. Ya, sangat keren. Ini saya perhatikan di sini. Jadi ini warna hitamnya. Nih, saya bisa lihat dan simpulkan sendiri apakah warna hitam ini sudah sesuai selera dan apakah dengan ditawarkan Kawasaki untuk black glossy. Pokoknya saya perhatikan aja, saya bisa puas dari ZX25R. Nah, jadi kalau kita perhatikan di samping sini, tuh, nih, kan, perhatikan aja, tuh. Dan engine-nya pun warnanya hitam. Kemudian di sini untuk sasisnya juga warnanya hitam pastinya, dan sampai frame belakang, sampai swing arm belakang, ya. Dan di sini juga ada pemanis. Jadi kalau sampai perhatikan, ini warna glossy-nya, sini glossy, dan di sini baru plastiknya, yang menyatu dengan split seat-nya. Jadi kalau perhatikan sini juga ada tulisan 4 silinder, jadi 4 silinder. Ini tempelannya tempelan stiker ya, bukan emblem timbul. Dan nih lihat nih tekuk-tekukannya, Cak. Ini beneran tekuk, menekuk, meletot gitu kasarannya ya, kalau bosannya tuh. Di sini tekukannya tulisan Ninja, dan ini adalah yang versi standar. Belakangnya lihat, sini ada pembeda. Kalau saya perhatiin dari atas begini. Ya kan, tuh istimewa, Cak. Jadi dia ternyata walaupun standar sama sudah mendapatkan Kawasaki Traction Control atau KTRC. Jadi yang berbeda apa? Hanya 2 poin atau 3 mungkin ya. Yang pertama adalah untuk versi yang standar ini belum ada quick shifter, sampai bisa perhatikan dari sini. Jadi belum ada quick shifter.
Dan yang kedua, dia belum ABS yang pasti. Oke, nih belum ABS, nggak ada tulisan ABS. Dan yang ketiga, belum ada flame slider. Jadi itu aja, 3 poin. Lainnya sami mawon. Keren juga nih. Dan yang paling hot item pastinya adalah warna biru. Gila nih birunya Kang Mas. Birunya ini keren banget karena kenapa? Tulisan ZX25R-nya tuh sangat stand out. Nah, jadi ini warna biru, ini warna kedua yang diberikan oleh Kawasaki buat sampean untuk versi full spec dari ZX25R. Sekarang kita akan melangkah ke last color, last option color. Nah, oke, kita akan lihat ya last option color. Jadi yang warna terakhir ini warna hitam, silver, dan merah. Ini gila nih, keren ini. Seandainya itu ya, Ibu berharap sih sebenarnya Kawasaki melabur daripada suspensinya itu warna gold, itu akan lebih keren. Tapi mungkin itu next product. Biasanya kan ada varian nanti ke depannya facelift untuk warna dan sebagainya mungkin ya. Tapi sekarang untuk yang 2020 ini untuk World Premiere mereka masih memberikan yang warna hitam. Ya, jadi gitu. Jadi sama perhatikan aja looks-nya, Ibu puterin. Wow, suaranya Mas, ntar biar penasaran dikit-dikit. Oke, sekarang kita lihat untuk red line-nya. Satu lagi. Gila Mas Bro, 18.000.
Nah, Kang Bro, jadi inilah Kawasaki Ninja GT5R yang sudah bebas kesampaian semuanya. Motor yang memang saat ini bisa dibilang pertama di dunia, baru diluncurkan di Indonesia, dan sampai beruntung, Cak. Karena kita mendapatkan motor yang benar-benar baru landing di dunia, dan ini adalah hasil karya Kawasaki untuk sampean semua yang menyukai motor passenger 250 cc. Dan secara looks ternyata motor ini memang big bike look, dari depan, dari samping, dari swing armnya, di belakang. Mungkin sampean akan berpikir bahwa kok sosoknya mirip dengan 2 silinder, tapi kalau sampean lihat secara langsung bisa dibilang secara detail jauh lebih keren motor ini. Karena ya pasti harganya beda ya kan, 4 silinder, dan juga hasil karya Kawasaki ini sepertinya memang benar-benar fokus. Jadi kalau lihat dari dekat, Cak, casingnya itu tekuk-tekukannya, kemudian shape-nya, layer-layernya itu memang keren banget. Jadi inilah versi KRT Team. Jadi versi ikon dari Ninja GT5R. Kalau sampai beli motor ini untuk yang versi full spec, sampai mendapatkan cover seat seperti ini. Keren abis. Sama juga sudah dengar suaranya seperti apa. Konfigurasi 4 silinder itu beda dibandingkan dengan 2 silinder. Nggak bisa bohong lah, mau sampai ngeles kayak apa tetap nggak bisa bohong. Dan inilah yang dirasakan ketika mendengarkan langsung suara dari Kawasaki GT5R ini. Suaranya memang tidak sebesar 600 atau 1000 cc. Dia lebih light atau ringan, tapi tebelnya atau padatnya suara ini nggak bisa bohong. Jadi memang benar-benar enak banget suaranya ya. Dan yang sangat mengejutkan, Cak, sekali lagi apa yang sudah IWB share kesampaian terbukti semuanya. Bocoran-bocoran IWB di YouTube kemarin sudah terbukti hari ini bahwa power motor ini di atas 50 PS, atau tepatnya motor ini sudah tembus 51 PS. Ya, sampean mau ngomong apa coba? Ya, 51 PS. Jadi sampean sudah kehabisan napas, motor ini masih ketawa, ibaratnya gitu ya. Jadi ini adalah sebuah hasil karya luar biasa. 51 PS dibandingkan dengan yang ZX-R 250 yang generasi sebelumnya itu hanya 45 PS, ini sudah 51 PS. Artinya ini memang new engine, generasi terbaru, di mana Kawasaki berusaha memberikan yang terbaik untuk para konsumen loyalnya. Wis pokoknya IWB banyak ngomong ya, yang penting sampean malah terpuyeng ya, dengarnya yang jelas. Sekarang sampean hitung wae celengane yo. Pilih yang mana, sesuaikan. Oke Kang Bro, jadi demikian sekilas mengenai video pertama ya, dan semoga sampean suka dengan video ini karena IWB akan sambung dengan video warna-warna apa aja yang ada di Kawasaki ya. Kalau sampean suka dengan video ini jangan lupa sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cisgandos. Untuk yang warna biru ini frame-nya declare warna silver. Jadi hitamnya memang mirip dengan yang versi standar. Sampingnya barulah ada coretan warna putih. Ini untuk frame-nya ini merah sampai ke bawah. 60 cc nih, Cak. Gagal GT5R.